Salam, sahabat lentera hati yang terkasih, apa kabar? Kiranya kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan berkat senantiasa melimpah-limpah atas diri sahabat, dimanapun sahabat berada. Sahabat, mari sejenak kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat kelimpahan, atas semua kasih karunia, atas semua penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak layak untuk menerimanya ya Bapa, namun karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, maka Engkau berikan semuanya itu kepada kami. Bapa, bila sejenak kami akan sedikit belajar akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang daripadamu akan membimbing hati dan pikiran kami, akan membuka mata hati kami, sehingga kami akan menemukan berkat yang tersembunyi dari firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra yang Kau berikan kepada kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15 ada tertulis seperti ini. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sahabat, ada sebuah renungan kecil yang demikian ini. Bill Gates, pendiri perusahaan Microsoft, bersama Paul Allen, menjadi orang terkaya di dunia saat saham perusahaannya naik drastis sejak penawaran perdananya pada tahun 1986. Namun ia kehilangan gelar sebagai orang terkaya itu. Salah satu penyebabnya adalah karena dia mendonasikan sebagian kekayaannya melalui yayasan filantropi yang didirikan bersama mantan istrinya, Melinda, pada tahun 2000. Hal ini memperlihatkan bahwa Gates merupakan salah seorang yang paling murah hati di planet ini. Meskipun demikian, Gates masih menduduki peringkat 4 terkaya di dunia. Berbeda dengan Kristus, ia meninggalkan kekayaan yang tiada taranya di surga, rela menjadi yang paling miskin dan hina di bumi. Ia lakukan ini agar kita menjadi kaya dalam segala hal. Kasih dan pengorbanan Kristus tidaklah tertandingi. Kemurahan hati dan kasih-Nya tiada tara. Jika kita masih hitung-hitung sebelum memberi, Kristus bahkan memberi seluruh diri bersama seluruh kekayaannya kepada kita yang pernah memusuhinya. Rasul Paulus mengemukakan kenyataan ini untuk mendorong jemaat Korintus yang kaya untuk turut dalam pelayanan kasih. Jemaat Makedonia dijadikannya contoh. Mereka tidak saja memberi melebihi kemampuan mereka, melainkan mendesak Paulus untuk menerima pemberian itu. Kesempatan untuk memberi
bagi mereka merupakan anugerah Allah. Hal yang sama perlu kita lakukan, bukan demi kemakmuran orang tertentu, melainkan agar ada keseimbangan antara memberi dan menerima di kalangan jemaat Tuhan. Memberi merupakan anugerah Allah. Kita lakukan agar terjadi keseimbangan antara jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.